Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Angga Mukti. NIM 2022-51117. Saya akan mengerjakan tugas akhir dari matkul bahasa Indonesia yang diambil oleh Bu Lutfa, yaitu mempresentasikan klasifikasi gambar batik menggunakan metode efisien NetBO. Saya mendapatkan PPT ini dari teman saya yang kuliah di UNES. Jadi langsung saja ke materi yang akan saya presentasikan. Pendahuluan, batik adalah seni tradisional Indonesia yang indah dan bernilai budaya tinggi. Proses pembuatan batik telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi sumber mata pencaharian penting di Indonesia. Terdapat ribuan motif batik dari seluruh daerah Indonesia. Dengan demikian, citra batik perlu diklasifikasikan karena memiliki motif-motif yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi batik menggunakan metode CNN efisiensi NetBO dengan akurasi yang baik dan mengenali jenis batik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan metode klasifikasi batik dari penelitian sebelumnya. Metode penelitian ini membahas arsitektur konvolusional neuron network dengan model efisiensi NetBO. Untuk klasifikasi batik, metode dimulai dengan tahap pre-processing menggunakan image data generator dan dilanjutkan dengan tahap pelatihan menggunakan CNN efisiensi NetBO. Dataset citra berjumlah sebanyak 3.450 data. Masing-masing data diuji dan dilatih diklasifikasikan menjadi 15 kelas yang mencakup batik Bali, batik Betawi, batik Cendrawasih, batik Dayak, batik Geblek, Renteng, batik Ikat Celup, batik Insan, dan seperti bisa dibaca di samping saya masih banyak lagi. Tahap pre-processing. Sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut oleh model pre-processing, mempersiapkan citra input melalui augmentasi data citra dengan library image data generator. Image data generator adalah sebuah library di Keras. Keras adalah sebuah data di Python. Generator akan berjalan memulai data citra, menerapkan transformasi acak ke setiap citra saat diteruskan ke model, sehingga tidak pernah melihat citra yang sama persis dua kali selama pelatihan. Dengan library image data generator, citra input diperkaya dengan beberapa parameter seperti normalisasi citra menggunakan preprocess input, rentang derajat sebesar 90 fill mode untuk mengisi pixel yang kosong akibat proses augmentasi. Fill mode diatur dengan nilai konstan 0 kali sisi. Kemudian parameter rotasi horizontal dan vertikal untuk menentukan citra akan diputar secara horizontal maupun vertikal diatur dengan true, dan parameter rentang pergeseran nilai pada channel warna dan citra diatur sebesar 100. Tahap pelatihan. Pelatihan model diawali dengan membangun model jaringan saraf tier 1 menggunakan sequential API pada framework Keras. Pada model sequential terdapat beberapa layer yang ditambahkan seperti transfer learning, ekstraksi fitur, lapisan dropout yang digunakan untuk mencegah overfitting. Pada model dengan menghilangkan subjumlah node secara acak pada setiap batch selama proses training dan lapisan fully connected layer. Pelatihan model dilakukan dengan menjalankan 200 epoch. Epoch ini adalah sebuah proses pelatihan pada CNN di mana setiap epoch terdiri dari 49 step. Selama pelatihan model, learning rate yang digunakan adalah 0,0001 yang bisa kita lihat di tabel di samping ini. Hasil dan pembahasan dapat dilihat seperti slide yang ada di samping saya. Lalu saya akan melanjutkan kurva akurasi dan loss.
Training data akurasi measurement adalah kita usahakan supaya akurasi dan variabel akurasi ini selalu ke atas, karena saat akurasi kita turun pasti akan terjadi sebuah error pada codingan tersebut. Lalu ini ada training data loss. Training data loss kita usahakan supaya tetap berkurang, karena saat data loss kita dikit saja naik itu akan terjadi sebuah kesalah baca pada AI CNN. Confusion matrix seperti yang kita bisa lihat di samping ini, ada kotak-kotak yang di samping ini. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Jadi referensi ini tidak selalu kita membuat referensi baru. Jadi teman saya ini membuat penelitian sebelumnya menjadi acuan saya untuk melakukan penelitian saat ini. Dan di sini bisa kita lihat akurasinya selalu ke atas, dari 73 ke 88%, lalu naik lagi di 89%, lalu berhenti di 90%. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini adalah penelitian ini mengajukan sistem klasifikasi berdasarkan arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network untuk mengklasifikasikan citra batik. Metode yang diajukan menggunakan efisiensi NetBO. Hasilnya cukup baik dengan precision 89 dan recall 89%, F1 score 89%, dan serta akurasi 90,63%. Namun demikian, metode penelitian yang digunakan dalam literatur memiliki keterbatasan yang sama. Data yang tersedia tidak cukup kuat untuk mengingat banyaknya jenis batik yang ada di Indonesia. Namun demikian, dataset dan gambar yang tersedia masih dapat dikumpulkan untuk melatih algoritma CNN dan meningkatkan performa kerja CNN. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.